Isu Kadrun bakal pecah kongsi dengan Anies ini bakal jadi kenyataan. Makin jelas. Bayangin, Anies ditinggal Kadrun. Ini ibarat tukang rujak ditinggal sama ulekannya. Ibarat koki ditinggal sama kompornya. Dan ibarat Upin ditinggal sama Ipin. Ibarat Sugiknur ditinggal... sudahlah, ngapain ngomongin Sugiknur. Ya, sesuatu yang nggak kita duga gitu, kalau sampai benar PA 212, alumni 212 yang pengurusnya masih eksis itu bakal berbalik menyerang Anies. Waduh, ini benar-benar sesuatu yang nggak kita duga. Dan akhirnya Anies bakal ngerasain bagaimana perasaan kita terhadap misalnya Refli Harun, Said Didu, atau perasaan kita ke Anies sendiri. Tadinya pendukung setia mendadak berbalik arah menyerang. Itu yang terjadi dengan PA 212 dan kawan-kawan hari ini. Ya beginilah politik. Nggak ada kawan setia. Semua bukan demi tujuan. Semua bukan demi tujuan bersama, tapi demi tujuan bersama. Kalau soal PA 212 bakal boykot Anies, itu kan gara-gara gelaran Formula E Jakarta, yang mungkin karena awalnya nggak ada kajian termasuk sponsor globalnya tuh apa, haram apa enggak. Nah, sekarang menuai hasilnya. Formula E yang tinggal hitungan hari bakal digelar itu ternyata sepaket dengan sponsor dari luar negeri, yang salah satunya adalah produsen anggur dan juga bir. Yang dua-duanya masuk kategori minuman keras alias haram. Masalah datang. Ya, PA 212 bereaksi keras. Alumni 212 puyeng. Wasekjen 212 puyeng. Sekjen 212 puyeng. Anies lebih puyeng. Padahal baru lihat iklan atau sponsor minuman keras loh, tapi udah pada puyeng. Bahkan sampai ada kadrun yang tanya, kenapa minuman itu haram? Lalu dijawab dengan tegas oleh PA 212. Karena merusak pikiran. Lalu dilanjut, kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Wah, ini jadi karaoke ya. Ya, ada novel Mbak Mukmin yang udah ngomel duluan dengan ancaman kepada Anies yang cukup mengerikan. Yaitu bila sponsor Formula E yang berwujud minuman keras itu tidak dicabut, maka PA 212 bakal cabut dukungan alias boykot Anies pada Pilpres 2024. Gila ini ancaman. Ini gila nih. Pak Novel ini makin terlihat nggak main-main. Bahkan Pak Novel ini sempat bilang bahwa seharusnya Anies memprioritaskan perasaan umat daripada balapan. Ini makin keras. Seolah Anies ini nggak punya perasaan. Kalau soal ini kan ya kita udah tahu dari dulu lah ya. Tapi Pak Novel Mbak Mukmin baru tahu. Anies seolah nggak punya perasaan. Baru tahu dia Kak Emma. Novel Mbak Mukmin bakal boykot Anies. Lalu yang terbaru masih dari kubu PA 212, yaitu sekjennya alias sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni PA 212, Selamat Ma'arif, ikut berkomentar soal perusahaan bir Heineken yang ikut menjadi sponsor Formula E Jakarta ini. Ikut komentar dia. Selamat minta pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mendorong panitia penyelenggara Formula E agar mencoret nama perusahaan bir asal Belanda itu dari daftar nama sponsor dan partner ajang balap mobil listrik itu. Mantan jubir FPI ini mengatakan pembatalan itu harus dilakukan agar Jakarta selalu mendapat berkah. Catat ya, sponsor bir itu harus dibatalkan agar Jakarta mendapat berkah. Ini adalah permintaan pendukung utama Anies, yaitu Sekjen PA 212. Dan yang lebih mengharukan adalah bahwa PA 212 ini siap kalau misalnya harus patungan buat sponsorin lomba balap Formula E itu. Dari awal kayak begini. Saya pikir dengan asumsi alumni 7 juta orang dan rata-rata menyumbang Rp10.000 saja, itu udah bisa buat bikin lintasan, bisa buat balapan tiap hari. Apa nggak capek? Tapi ya,
Tapi itu kalau Anies mau mencabut sponsor bir itu tadi. Kalau nggak bisa cabut, maka ini akan dipandang sebagai Anies tidak peduli dengan perasaan PA 212. Dan ancaman boikot kepada Anies menanti di depan mata. Nah, yang saya bayangkan mungkinkah terjadi, yaitu ketika balapan ini tetap terlaksana dengan sponsor yang ada. Bahkan logo-logo sponsor yang membuat PA 212 marah itu tetap nempel di semua tempat iklan. Seperti di lokasi balapan, di panggung, dan di berbagai tempat lain sesuai peraturan. Apakah Kadrun akan boikot pelaksanaan balapan? Apakah Kadrun yang kebetulan telah beli tiket Dufan itu akan rame-rame mengembalikan? Atau malah ada aksi bakar tiket misalnya? Atau sebelum pagelaran balap dimulai bakal ada aksi demo permulaan misalnya? Soalnya, Ketua Pelaksana Formula E Jakarta, Mas Ahmad Saroni atau Bang Roni, menyebut sponsor global Formula E termasuk produk bir akan ditempel di sirkuit. Nah, makin seru ini reaksi PA 212. Apa reaksi geng Petamburan? Apa reaksi Kadrun yang selama ini menjadi pendukung setia Anies? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Supray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Sobat Oposan seluruh Nusantara. Masih disiarkan dari kawasan Jakarta yang sebentar lagi bakal ada hajatan Formula E. Sebuah ajang balapan mobil listrik. Yang anehnya, nggak ada pembalap kita yang ikutan. Jangankan pembalapnya, tukang ganti bannya aja. Nggak ada yang orang kita. Padahal kita banyak ahlinya soal itu. Bahkan dekat-dekat Ancol, dekat-dekat sirkuit itu, berderet tuh di pinggir jalan. Saya punya kawan, namanya Jawir. Buka juga jasa bongkar pasang ban. Siap kalau diminta ikut, Mas. Siap banget dia. Bahkan lay-lay kenalan saya yang ada di sana, misalnya ada lay siapa tuh? Ada lay Sembiring. Ada laiku Nadabdab, ada laiku Sitinjak. Kawan-kawan saya biasa kumpul main gitar, kalau selesai kerja, yang buka jasa serupa, siap kalau diterjunkan. Itu kerjaan kami sehari-hari, bos, kata mereka. Gak perlu bawa orang bule buat urus ganti ban, tambal ban, ganti pelek, spuring, balancing, sampai nebar paku pun kami siap. Menggunakan resource lokal maksudnya itu. Tapi nggak apa-apa. Anggap aja ini ajang promosi mobil listrik dan juga energi hijau, green energy. Meski tujuan ini tertutup dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh panitia sebenarnya. Mulai dari perencanaan yang aneh, target penonton yang nggak masuk akal, pembiayaan yang tidak terbuka atau transparan, tiket yang mayoritas dibeli oleh WNA katanya, sampai soal sponsor yang misterius. Dramanya banyak banget. Nah, Pak Slamet yang mantan ketua PA 212 ini bilang bahwa masih ada sponsor lain yang bisa masuk ketika Formula E mentas di Jakarta. Ada. Dia bahkan menyebut umat siap patungan apabila tidak ada sponsor lain masuk untuk menggantikan perusahaan bir ketika ajang Formula E itu digelar di Jakarta. Dia bilang begini, cari sponsor lain masih banyak. Kalau kurang juga insya Allah umat Islam Jakarta siap patungan. Itu kata Pak D. Slamet Ma'arif yang sekarang jadi Sekjen PA 212 tadi. Tapi gini ya, maksud saya gini. Tadi itu ada info dari Bang Saroni, panitia atau ketua OC-nya Formula E lah, bahwa ada konsorsium perusahaan yang siap mensponsori senilai 100M. Tapi rahasia. Ada sponsor yang mau ngasih 100M, tapi nggak mau ngomong. Rahasia, jangan dulu, katanya. Ini apaan lagi sih, Bambang? Mana ada sponsor resmi main rahasia-rahasiaan? Kalau benar itu sponsor, kan sudah pasti SOP-nya jelas. Sejak misalnya H-30, brand yang mensponsori harus udah ikutan tampil di mana-mana. Iklan harus sudah tayang di mana-mana. Ya namanya sponsor, pasti imbalannya ya brand atau merek yang mensponsorin kudu tak expose dengan jelas. Biar ada kebanggaan juga bentuk pertanggungjawaban. Itu. Masa ini dirahasiakan? Jadi kompensasi ngasih 100M itu dapat apaan? Masa cuma foto sama Anies doang? Tapi bisa jadi sih. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah. Nah,
Edan kan, ada perusahaan entah apa namanya, masih dirahasiakan. Dan bakal sponsorin 100 miliar. Mantep banget itu. Tapi kenapa sponsor kok rendah hati banget? Nggak mau dipublish. Kalau saya nih, misalnya nih, kalau saya sponsorin sampai 100 miliar, minimal saya bawa pulang untuk kompensasinya 4 mobil balap itu saya bawa pulang. Itu minimal 100 miliar. Atau logo perusahaan saya kalau misalnya suruh sponsorin, minimal logo perusahaan saya itu nempel di baju pegawai Pemda selama 6 bulan. Itu seragam Pemda atau jersey bola ya? Di belakangnya. Ya, 2 orang dari PA212 sudah bersuara. Dan bukan orang sembarangan. Yang satu adalah Wasekjen sekaligus kandidat terkuat capres dari koalisi Kadrun Petamburan. Yang satu adalah Sekjen PA212, yaitu Pak D. Slamet, yang dikenal sangat religius. Kalau 2 orang ini sudah mengeluarkan ancaman, apalagi kepada Anies, jangan sampai deh nggak diturutin. Ngeri saya, ngeri. Apalagi kalau sampai Pak Novel Bakmumin itu marah, bisa habis itu lintasan balap. Nah, sekarang bola soal kemelut sponsor ini ada di tangan Anies. Sebagai penanggung jawab tertinggi di Jakarta, sebagai pengide awal soal balapan yang seolah nggak ada gunanya ini, Anies memegang keputusan yang mungkin dilema. Kalau dilanjut dengan sponsor bir, maka Anies seolah menjilat ludahnya sendiri. Meski itu memang sudah sering dilakukan. Selain Anies akan kehabisan dukungan dari Kadrun, kalau dia mau nyapres nanti, ini bisa jadi jejak digital yang nggak menguntungkan buat Anies. Kalau misalnya membatalkan kontrak dengan Formula E, Anies bisa terjebak di KPK. Dilema itu memang nyata. Tapi saya yakin, penasihat Anies yang banyak itu pasti sedang kerja keras untuk keluar dari jepitan masalah ini. Untuk mendapatkan solusi yang sama-sama happy. You happy, I happy. You cuan, I cuan. You senang, I riang. Meski Bang Sahroni yang juga bendahara umum Nasdem itu sudah memberi jawaban bahwa sponsor bir itu di luar kuasanya. Tapi namanya Kadrun, mana mau tahu. Kalau perlu, besok demo ke Patung Kuda. Kumpul aja dulu di sana. Soal agenda demonya apa? Ya, nanti akan di WA seperti biasa. Ya, netizen pun riuh soal dilema ini. Sama dilemanya saat banyak yang minta supaya Rara, sang pawang hujan MotoGP dulu, untuk juga dihadirkan. Ya elah bang, gambar bir aja diharamkan. Apalagi pawang hujan. Yang aman, biar nggak kehujanan adalah seluruh lintasan dipasangi dengan tenda hajatan warna-warni. Maaf Pak, maaf. Ini mau balapan apa mau kawinan? Iya, demikian Oposisi 69 FM. Duka mendalam kita untuk kepergian guru bangsa Profesor Shafie Ma'arif. Mari kita lanjutkan jiwa nasionalis beliau, tambah rukun, tambah aman untuk Indonesia kita. Salam Bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.